Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fauzi. NIM saya yaitu 2019 30100053. Saya berasal dari kelas C, program studi teknologi elektromedis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun angkatan 2019. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen, yaitu mata kuliah peralatan terapi. Tugas tersebut berkaitan dengan alat infrared konvensional. Jadi langsung saja kita masuk ke Proteus. Nah, ini kemungkinan merupakan skematik dari alat infrared yang kita ketahui secara umum. Jadi dia ada dimmer AC, ada suhu, ada sensor jarak, timer lampu, dan buzzer. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai rangkaian ini. Nah, jadi yang kalau kita ketahui secara umum, alat infrared itu dia inputannya dari tegangan AC. Nah, maka tegangan AC di sini nilainya yaitu sebesar 220 volt dan frekuensi 1 Hz. Nah, kemudian di sini ada saklar. Saklar di sini berfungsi untuk memutus dan menyambung tegangan dari PLN AC ke dimmer AC, ke suhu, ke timer lampu, sensor jarak, dan buzzer. Nah, kemudian kita masuk ke dimmer AC. Di dimmer AC itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada potensio, yang kedua ada resistor, yang ketiga ada kapasitor, yang keempat ada diak, yang kelima ada triak. Nah, di dimmer AC itu fungsinya yang kalau kita ketahui secara umum adalah dia mengatur intensitas cahaya dari lampu infrared ini. Semakin besar pengaturan bagian potensio ini, maka nyala lampu infrared itu semakin terang. Nah, sebaliknya, apabila pengaturan potensio itu semakin kecil, maka lampu infrared itu redup bahkan mati. Nah, di sini kita menemukan ada komponen diak dan triak. Mereka berdua itu komponen itu memiliki hampir persamaan, tetapi dia berbeda kakinya saja. Kalau di diak dia cuma punya 2 kaki, kalau triak dia cuma punya 3 kaki. Nah, kalau diak ini dia singkatan dari dioda alternating current. Diak ya, dioda alternating current. Nah, fungsi diak ini adalah sebagai penghantar arus listrik AC bolak-balik. Nah, maka di triak juga dia sebagai penghantar arus listrik bolak-balik, tapi dia sebagai pengendali agar tegangan AC yang masuk dari PLN dia tidak bocor ataupun yang lain. Nah, terus dari dimmer AC kita nyambung ke lampu infrared. Nah, dari lampu infrared kita sambung ke suhu. Jadi dari lampu infrared ini kita sambung ke relay. Relay di sini sebagai pengontak antara dimmer AC sama sensor suhu. Nah, di sensor suhu ini dia juga mempunyai komponen berupa LM35, potensio senilai 1 kilo atau 1K, op-amp LM358, resistor 330, transistor NPN. Nah, jadi kaitan antara dimmer AC dan sensor suhu adalah ketika kita atur intensitas cahaya dimmer atau intensitas cahaya lampu merah di dimmer, yaitu di bagian potensionya,
maka suhu akan mendeteksi berapa besaran intensitas suhu di bagian lampu infrared ini. Maka dia menggunakan LM35 dan menggunakan penguat OPM LM358. LM358 ini sebagai penguat tegangan. Nah, dan transistor ini sebagai saklar. Nah, kemudian setelah relay dia nyambung ke sensor jarak. Nah, hubungan antara suhu dan sensor jarak ada, yaitu kita berawal dari dimmer. Ketika dimmer diatur intensitas cahayanya berapa, kemudian sensor suhu membaca intensitas suhu di lampu infrared itu berapa. Nah, kemudian di sensor jarak itu sebagai berapa sih, misalkan di suhu ini jarak antara alat infrared dengan si pasien. Nah, jadi tidak boleh sembarangan. Apabila kalau suhunya tinggi di alat infrared, terus jarak yang digunakan untuk terapi pasien dekat. Nah, itu akan menyebabkan suatu permasalahan bagi si pasien tersebut. Nah, maka kaitan antara suhu dan sensor jarak yaitu untuk menilai kalau sebesar berapa suhu yang kebaca di sensor suhu ini, kemudian nanti di sensor jarak akan diatur seberapa meter ketika sensor suhu disetting berapa persen misalnya, atau di bagian dimmer AC. Nah, di sensor jarak dia mempunyai komponen LM358 juga, transistor di transistor NPN, relay, LDR torch LDR, resistor, potensio, LED. Untuk LDR torch ini dia sebagai jarak. Nah, apabila kalau kita atur jarak sedemikian rupa, maka LDR akan menyala. Nah, dari situ sensor jarak akan bekerja. Kemudian lampu indikator LED akan menyala. Nah, untuk itu maka digunakan IC OPM LM358. Nah, kemudian NPN di sini sebagai saklar, kemudian potensio ini sebagai pengatur sensor jarak itu maunya seberapa. Misalkan di 20 meter berarti kita atur potensio seberapa persen, kemudian nanti lampu indikator LED akan menyala. Begitu. Nah, kemudian kita balik ke PLN AC. PLN AC dari di sini dia nyambung ke relay, dan relay nyambung ke timer lampu. Nah, jadi timer lampu di sini dia menggunakan NE555 dengan tegangan input DC sebesar 12 volt, kemudian resistor, kemudian potensio, ada push button, ada transistor, ada relay dan semacamnya. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan jarak seberapa penggunaan alat infrared konvensional ini, maka inputan AC ini dia langsung masuk ke bagian timer lampu. Nah, timer lampu di sini dia gunanya untuk mengatur settingan waktu, seberapa besarnya waktu yang akan kita gunakan selama penggunaan alat infrared itu. Nah, maka di sini banyak sekali dipakai relay, yaitu kenapa? Karena relay itu selain sebagai pengontak antara rangkaian satu dengan rangkaian lain, maka dia juga bisa sebagai mengubah tegangan DC ke AC atau AC ke DC. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada tombol 2 push button. Nah, kalau yang di sini sebagai reset,
Nah, kalau di sini sebagai pengatur timer lampu mau seberapa pemakaiannya. Nah, kemudian nanti dia di relay 8 kaki dia akan menyambung ke buzzer. Nah, ke rangkaian buzzer atau ke rangkaian terakhir. Jadi di relay dia ada yang nyambung ke timer lampu, langsung nyambung ke buzzer. Nah, di buzzer juga dia menggunakan NE55. Nah, alasannya di buzzer ketika lampu infrared mati sebesar berapa detik untuk waktunya, maka buzzer atau timer di buzzer ini mengikuti settingan waktu di timer lampu ini. Contohnya, kalau di timer lampu, kalau kita atur 5 detik, maka lampu infrared akan menyala selama 5 detik, kemudian mati. Nah, kemudian ketika mati, buzzer itu akan berbunyi. Nah, maka kaitan antara timer lampu dengan buzzer itu ada kaitannya. Maka di penggunaan timer lampu itu dia ada NE555. Kalau di buzzer juga dia ada NE555. Nah, maka NE55 di buzzer itu kegunaannya hampir sama dengan timer lampu, tapi dia NE555 ini dia sebagai indikator buzzer. Apabila lampu infrared menyala sekian detik, maka timer di buzzer seperti atau di komponen NE555 sebagai pengatur waktu, maka ketika NE55 habis waktunya, maka buzzer akan berbunyi. Nah, di sini juga terdapat ada potensio, ada relay sebagai pengubah atau sebagai pengontak antara timer di NE55 dengan di buzzer. Nah, kemudian di sini ada transistor sebagai saklar. Di sini inputan relay sebesar 12 volt. Di relay dia menggunakan 5 volt. Nah, kemudian terakhir ada di buzzer. Di buzzer dia dikasih input tegangan sebesar 12 volt karena sepengetahuan saya buzzer itu dia akan berbunyi ketika diberi tegangan DC sebesar kurang lebih 8 volt. Maka di sini harus dikasih tegangan input sebesar atau lebih dari 8 volt. Nah, jadi mungkin dari saya seperti ini. Inilah beberapa rangkaian yang ada di alat infrared konvensional ini. Mohon maaf apabila rangkaian saya ada yang salah atau kekurangan, tolong dimaafkan, dan saya juga mohon maaf apabila saya salah mengatakan sesuatu atau salah menyebutkan nama-nama komponen di dalam rangkaian ini, tolong dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.